Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Mas Udin. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, di mana tutorial ini adalah pemahaman dasar bermain Huria, ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan profit di boot Huria ini. Sebenarnya ada 3 hal yang harus kita pahami dari bermain trading. Yang paling utama adalah chance, ya. Yang kedua adalah base trade, dan yang ketiga adalah tentang marti. 3 fungsi itu adalah fungsi paling penting bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit secara nyaman, ya. Karena kalau saya bilang aman, tidak ada yang aman, nyaman yang ada. Nah, jadi kita di sini pertama-tama kita masuk ke bagian koin. Ini bagian koin itu adalah ada 2 koin, TRX dan Doge. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Kalau mau Doge ya berarti kita yang keluar Doge, ya. Di sini kebetulan saya ada balance-nya di TRX, jadi kita pilih TRX. Oke, TRX. Nah, di sini saya udah ada modalnya sekitar 100, ya. Kalau dikalikan sekarang berarti sekitar 110 ribuan. Kalau TRX sudah hampir 1100 lebih, ya. Oke, kita mulai dari base trade. Apa itu base trade? Base trade adalah basic awal atau modal kita, ya. Karena hitungannya base trade ini adalah kelipatan atau bisa dibilang modal awal, ya. Jadi ketika kita pilih di sini 0,1, ya, itu belum satu koin, karena satu koin itu adalah dari 0,1 ditambah 0,9 jadilah satu koin. Tapi base rate ini kita tidak bisa pakai sembarangan, ya. Jangan sampai terlalu besar, apalagi satu koin. Karena ketika kita pilih satu koin, itu kelipatan berlaku ketika kita mendapatkan loss streak, ya. Oke, kita lanjut ke bagian shoot. Shoot adalah untuk merubah base trade yang sedang berjalan. Ketika base trade sedang berjalan 0,1, kita tembak 1, maka base trade yang sedang berjalan itu akan berubah menjadi satu koin, ya. Boom hampir sama, cuman di sini kaitannya boom itu biasanya kita isi lebih besar daripada shoot. Itu fungsinya sama, merubah base trade yang sedang berjalan. Nah, chance ini yang paling penting. Chance itu adalah kesempatan, yang dimana kesempatan ini kita bisa pilih dari 3 sifat. Chance kecil, chance tengah, dan chance besar. Nah, di chance kecil itu dari 1 sampai 30 itu chance kecil, ya. Jadi chance kecil itu sifatnya jadi lebih banyak loss-nya, tapi ketika kita mendapatkan profit yang kita dapatkan itu lebih besar daripada base trade. Oke, kita lanjut ke bagian chance tengah. Chance tengah itu dari 31 sampai 59 itu adalah chance tengah, yang dimana chance tengah itu hampir polanya keluar, itu tidak terlalu banyak loss streak. Tapi ketika kita mendapatkan win, itu poinnya sepadan dengan yang kita keluarkan. Contohnya, kita udah hilang 5 koin, tapi pas hijau itu akan tertutupi dari 5 koin kehilangan tersebut, gitu loh. Ya, itu hampir 50-50 antara pola dengan loss. Lalu kita beralih ke bagian chance besar. Chance besar itu dari 60 sampai 94 biasanya, atau 95, ya. Jadi di sini pola yang keluar itu kebanyakan hijau, tapi profit yang kita dapatkan itu lebih kecil daripada base trade, ya. Jadi banyak hijaunya. Untuk cara membaca chance, simple teman-teman. Contohnya kita pakai chance 5 ke 5, ya. Chance 5 ke 5, itu cara bacanya adalah Anda mendapatkan peluang win cuman 5%. Sisanya berarti loss. Berarti 95%-nya loss, banyak lossnya. Tapi ketika kita mendapatkan profit itu hampir berapa ratus, ya. Bisa jadi sampai 1000% kita mendapatkan daripada base trade. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa bacanya dari sini. Kalau kita klik chance-nya contohnya 41, berarti Anda cuma 41% peluang mendapatkan win. 59%-nya nilai profitnya, gitu loh teman-teman. Kalau kita di sini pakainya chance 95 berarti peluang kita mendapatkan win itu 95%, yang dimana notabene-nya kebanyakan hijau. Cuman profit yang kita dapatkan adalah cuma 5% atau 4%-an, kurang lebih seperti itu.
Oke, kita beralih ke delay trade. Delay trade adalah kecepatan pola yang sedang berjalan. Semakin kecil kita isi di situ, maka pola yang sedang berjalan pun akan semakin cepat. Ketika kita isi di situnya 3000, maka semakin lambat. Kalau 3000 itu hitungannya seperti 3 detik gitu loh, dari pola A ke pola B gitu loh, ya. Nah, di sini profit season. Profit season ketika kita isi di sini 0,1, maka yang keluar adalah ketika kita sudah mendapatkan profit 0,1 poin, itu maka pola akan berubah atau kembali ke base trade awal, ke sini, ya, sini. Oke. Stop on win. Apa itu fungsi stop on win? Stop on win adalah ketika pola sedang berjalan merah, klik kita satu kali dan nyala warna kuning, maka ketika mendapatkan win satu kali, robot akan berhenti. Jadi secara besar, garis besarnya itu adalah rem otomatis, ya. Reset. Reset adalah ketika kalau kita pola sedang berjalan, kita klik satu kali, maka akan kembali ke base trade ke sini, ya. Start untuk kita memulai menjalankan robot, stop untuk berhenti, shoot dan boom. Nah, ini pelurunya di sini, ya, yang tadi saya jelaskan. Tombolnya di sini, ya, gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini adalah balance saya. Win hijau ini adalah menghitung terpanjangnya kita mendapatkan hijau. Contohnya kalau hijau berjejer 5 kali, ya berarti di sini 5 kali, ya. Kalau berjejer 6 berarti 6 kali. Kalau loss, nah ini adalah kebalikannya dari win. Kalau ini untuk menghitung terpanjangnya loss streak gitu loh, ya. Kalau roll, ini adalah yang sedang saat itu terjadi. Contohnya di sini merah 1, lalu hijau, ya berarti di sini roll merah 1, hijau merah 1 gitu loh. Profit global, nah ini adalah untuk menyimpan profit kita. Kalau di sini hitungannya plus, maka itu terhitung profit. Kalau minus, berarti terhitungnya kita loss. Tombol withdraw ini adalah untuk kita mau-withdraw ke exchanger masing-masing. Kita isi omonnya berapa, ya. Lalu walletnya simpan di sini gitu. Lalu klik withdraw. Nah, kita close. Di sini deposit. Nah, deposit ini adalah untuk memasukkan atau mendepo koin yang akan kita masukkan dari exchanger ke robot sini, ya. Tinggal teman-teman klik deposit, reload ya kalau mau ininya. Nah, ini tinggal kopas, tempelkan di koin exchanger atau trust wallet yang teman-teman punya. Oke, close. Kalau send coin, nah ini send coin adalah untuk kita mengirim ke sesama akun, ya. Tinggal kita isi omonnya berapa, totalnya berapa, username-nya jangan lupa isi. Pastikan username-nya sama dengan akun kita yang kedua. Contohnya kita mau dari akun pertama ke akun kedua, kita kirim, nah username simpan di sini, tapi harus pas ya. Jangan sampai salah suruh. Bonus. Nah, ini bonus adalah di sini kita bisa mendapatkan bonus, teman-teman. Jadi teman-teman ketika klik bonus ini keluar link. Di sini teman-teman bisa klik salin link yang punya teman-teman, lalu bagikan ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman di bawah kita bermain, ini akan mendapatkan koin ke sini, tergantung mereka bermain apa. Kayak seperti ini nih, saya satu TRX, berarti di bawah saya ada yang bermain TRX dan mendapatkan profit gitu loh, ya. Satu koin juga ini bisa diklaim, contohnya seperti ini, tinggal kita klik claim, lalu seperti ini, sukses WD, kita close, kita refresh. Nah, maka balance saya yang tadi 100 bertambah jadi 101 gitu loh, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita lanjut ke bagian profit global. Apa itu profit global? Profit global adalah untuk kita mengisi target yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin target contohnya dari 100, kita mencari 10%, kita tinggal tulis di situ 10 koin. Sama halnya dengan 10%. Jadi ketika profit kita di sini udah ada 10 koin, maka robot akan berhenti sendiri, ya. Kalau if balance below, itu adalah kebalikannya dari if profit global. Kalau if balance below itu adalah untuk bukan mensiasati, jadi menargetkan ketika kita mendapatkan loss. Contoh di sini saya isi 20. Berarti ketika kita mendapatkan sisa 20 koin, maka robot akan berhenti sendiri. Ya, kalau ini mendapatkan profit, kalau ini sisa. Oke. Lalu kita lanjut kepada multi win.
Marty win adalah kelipatan di saat win ketemu win ketemu loss. Nah itu Marty win ya. Kalau Marty loss itu adalah kelipatan di saat loss ketemu loss dan loss ketemu win polanya. Nah, dua fungsi ini itu kita jangan sampai salah mengisi, jangan terlalu kebesaran, jangan terlalu kekecilan. Karena yang namanya Marty loss biasanya harus lebih besar daripada Marty win gitu loh. Karena kelipatan Marty loss itu ketika kita digempur loss streak, kita akan mendapatkan hijau. Dan ketika kita mendapatkan hijau, kita harus menutupi dari kekurangan kita gitu loh. Oke, reset Marty win. Reset Marty win adalah kita menargetkan ketika kita isi 2, di sini akan terjadi ketika mendapatkan pola double win streak atau 2 kali hijau, maka ketiga kalinya itu akan mereset kepada base trade ke sini ya. Kalau kita isi ya berarti ketika hijau 1 kali langsung reset kembali. Nanti saya akan praktekkan sambil berjalan. Oke. Reset trade of reset win trade. Kalau kita isi di sini 1, jadi ketika ketemu trade 1 hijau, maka itu akan mereset. Tapi kalau kita belum ketemu angka 1 hijau, itu akan terus berjalan gitu teman-teman. Oke. Nah, reset Marty if loss. Reset Marty if loss kebalikannya dari reset Marty if win. Kalau reset Marty if win adalah ketika kita isi 2, maka ketika menemukan 2 kali hijau, itu akan mereset. Namun di sini ketika kita isi 2, ketika mendapatkan loss streak 2 kali akan mereset. Dan itu jatuhnya cut loss. Kalau kami sarankan ini gak usah diisi ya. Gak usah diisi di sini. Reset trade after loss. Nah ini kalau reset trade after loss kebalikannya dari reset win trade gitu loh. Bukan, reset win trade itu ketika hijaunya kita isi 1, berarti posisi di hijau 1 itu akan mereset. Kalau reset trade after loss, nah ketika di sininya kita isi 1 ya, ketika kita di situ diisi 1 dan loss 1 kali sebelum menemukan win, itu tidak akan mereset kembali gitu teman-teman ya. Oke. Untuk high if win if loss ini nggak usah terlalu dipikirkan ya, itu tinggal bawaan random aja, gak ngaruh apa-apa ya. Nah kita refresh. Oke. Nah kita mulai praktek. Saya akan bermain di chain setengah ya. Yang saya ajarkan tadi adalah chain setengah, chain kecil, chain setengah, sama chain besar. Kita mulai dari chain kecil dulu ya. Saya akan coba dari mulai chain 10 ke 10 ya. Nah di sini saya akan menggunakan delay trade-nya, kecepatannya 3000 biar teman-teman paham gitu loh ya. Di sini Marty win-nya saya akan kasih sekitar 10%. Marty loss-nya sekitar 60%. Oke, ini kita nolkan. Reset win, reset Marty win 1. Saya isi di situ. Kita reset. Jangan lupa reset ya. Jadi tersimpan gitu. Kita start coba. Oke, kita simpan. Ini nolkan, nggak usah diisi ya. Start. Teman-teman perhatikan di situ. Itu pola yang keluar itu adalah merah, naik ke 160. Nah itu berarti Marty loss berlaku 60% naik. Karena di saat merah ketemu merah, merah ketemu hijau. Nah ketika hijau, ini balik lagi kepada base trade ke sini ya. Karena di sini saya pakai reset Marty win 1 gitu teman-teman. Nah kita stop dulu. Coba perhatikan di sini. Kita loss 100, 160, 256, ini jumlahin semua. Ketika mendapatkan hijau, dari 410 base trade kita mendapatkan 2900. Nah berapa persen teman-teman? Hampir sekitar 300-400 persenan ya. Nah ini dikurangi 3 ini, sisanya di sini gitu teman-teman. Nah itulah kecanggihan dari chain kecil. Jadi banyak merahnya, tapi ketika mendapatkan win 1 kali itu bisa menutupi loss yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke. Nah kita sekarang lanjut ke bagian chain setengah. 41 41 ini hitungannya seperti 50-50 ya. Nah kalau 50-50 seperti ini teman-teman tinggal isinya 100 ya, 120 boleh. Reset Marty win-nya kita coba 2 ya. Kita coba 2. Reset. Start. Oke, nah kita mulai di sini.
Nah, ini adalah chance tengah, yang dimana ketika base rate 100 itu cuma dapat 111, berarti lebih 11, lalu 11 ya, sekitar 11-an. Gitu teman-teman ya. Nah, ini profitnya di sini. Nah, ini naik 120% ke sini. Naik lagi 120% ke sini. Naik 120% ke sini. Kasih martilos. Nah, masih martilos dari sini ke sini 120%. Dari sini ke sini itu apa? Balik lagi ya. Oke, balik lagi. Kita reset lagi, coba. Oke, nah ini ya. Nah, kita perbesar base trade-nya jadi 0,01 ya teman-teman. Kita coba reset biar teman-teman lebih paham. Oke. Nah, di sini naik 100% ke sini jadi 0,02 ya. Profitnya juga segitu. Dan ini juga lebih cepat mendapatkan profit. Nah, udah 2 kali ini reset Marti IP-nya berlaku. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Dari sini naik 120%, 120% naik. Dari sini 100% karena Marti win. Kalau Marti loss 120% gitu teman-teman. Nah, profit kita udah mendapatkan 0,1. Ini belum satu koin. Kalau satu koin adalah ketika 0,9 tambah 1. Di sini saya akan mencoba menembak ya teman-teman ya. Menembak sekitar satu koin ya. Kita coba sekarang tembak di bagian sini ya. Kita coba shoot di sini. Nah, langsung dapat ya. Itu adalah fungsi shoot untuk merubah base trade yang sedang berjalan. Ketika base trade 0,01 loss, saya tembak di sini satu koin dan mendapatkan 1,1. Nah, kita itu tidak, sebenarnya untuk pemula tidak diwajibkan untuk shoot kecuali kita kalau berani ya. Di sini saya mendapatkan 1,1. Ya, hampir 1% ya. Nah, ini udah mulai panjang. Kita klik stop on win. Itu ketika win satu kali robot akan berhenti. Kita lihat ya. Oke, profit ya. Nah, ketika hijau satu kali, itu robot akan berhenti karena kita klik stop on win-nya satu kali. Dan saya mendapatkan 2,7 koin. Berarti hampir 2%, 2,7% ya. Kalau hitungan bisnis itu benar-benar besar teman-teman ya. Karena hitungan bank aja sebulan 1% juga belum tentu. Di sini untuk mendapatkan 2% itu sangatlah bisa, asalkan kita bisa tahu kapan kita shoot, kapan kita reset, kapan kita berhenti. Oke teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba bermain dari chance besar 71, 71. Berarti peluang saya mendapatkan profit adalah 71% ya. Biasanya kita perkecil lagi ya, segini aja, jangan besar-besar. Profit seasonnya kita coba 0,001 reset. Marti loss-nya kita pakai 160 reset. Start. Kita mulai di sini. Kita mulai bermain di chance besar. Nah, chance besar beda. Base trade 10.000 dapatnya 2.000-an, jadi 2%-nya gitu, 2% lebih dari base trade gitu teman-teman. Kalau chance tengah lebih ya lebih untung, kalau chance kecil apalagi. Tapi kalau di chance besar itu lebih kecil daripada base trade gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal memilah dan memilih mau bermain di chance berapa gitu. Ketika teman-teman bermain di chance besar ya siap-siap profitnya lebih kecil daripada base trade. Nah, ini base trade ya, ini trade ya, ini profit ya. Nah, untuk Marti loss itu lebih besar daripada Marti win. Seperti itu. Tuh kan banyak apa? Banyak hijaunya di situ. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bermain trading di Buturia ini bukan seperti kita bermain forex atau Indodax. Kalau Indodax kan jual beli ya, ketika kita beli harus murah, dijual di mahal, baru mendapatkan profit. Kalau di forex ya kita memahami pola naik turun, kapan kita memilih turun, kapan kita memilih atas. Kalau di sini ini bagaimana caranya kita bisa bertahan ketika kita digempur loss streak panjang untuk mendapatkan win. Oke. Untuk pemahaman dasar mungkin saya akhiri seperti ini ya. Nanti kita akan bikin video-video lagi seperti bagaimana cara kita menembak, bagaimana cara kita
eh, apa menembak dan membom ya, dan memahami pola. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam profit.